Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, kita sudah bahas tentang masalah adab ketika kita bermajlis. Sekarang kita masuk ke adab yang baru di sini, adabul kalamul hadis. Adab ketika kita berbicara dan ketika kita menyampaikan informasi. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, disebutkan oleh para ulama di sini yang pertama, an yakunal kalamu fi khair. Ketika kita bermajlis dan berbicara, maka obrolan kita itu jangan sampai permasalahan yang buruk atau sia-sia. Tidak boleh. Usahakan ucapan-ucapan yang apa? Baik. Majelisnya jadi majelis kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahu. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka atau ucapan-ucapan mereka, obrolan-obrolan mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali yang memerintahkan apa? Untuk sedekah, kebaikan. Atau yang kedua, au ma'ruf, atau kebaikan apapun dia mutlak. Mau sholatkah dia, perintah, ya akhi udah azan ayo kita berangkat. Ya akhi ini ada, kita itu mau menggalangkan dana untuk ini untuk itu, fadhal. Jadi kita itu suatu hal yang perintahkan untuk sedekah ataupun ma'ruf yang lain. Atau ba'au islahin bainan nas, atau kita itu dalam urusan islah menyatukan atau memperbaiki kondisi manusia. Maksudnya ketika ada orang-orang yang dia itu bermusuhan, bertikai dan sebagainya, maka kita ajak dia itu untuk apa? Islah, untuk memperbaiki hubungan. Di sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada kebaikan kecuali untuk kebaikan-kebaikan yang dia ajak. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, itu usahakan dalam kondisi setiap kaum muslimin. Karena memang kita ini nggak bakal mungkin istilahnya nggak ngobrol, nggak bermajelis, mustahil. Pasti kita apa? Ada obrolan sama kawan lah. Di kantor kita, minimal di kantor ada obrolan sama kawan kita dan sebagainya. Hal yang ma'ruf, yang mendatangkan kebaikan atau mendatangkan manfaat, itu yang perlu kita perhatikan. Taib, itu ada pertama. Kemudian yang kedua, an yakunal kalam bi sautin masmu'. Kita berbicara dengan suara yang terdengar. La yakunu munkhafidhan. Bukan dengan suara yang lirih atau pelan. Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman. Kenapa? Hatta yafhamahal jami'. Sampai semua orang yang mendengarkan ucapan kita itu bisa faham. Kalau seandainya salah informasi, bahaya bukan? Bahaya, apalagi agama. Ana sekarang mau nanya sama antum sekarang, Masya Allah. Antum ngikuti kajian. Kalau seandainya ustadz ini pelan, suaranya itu monoton kayak gitu, sama ustadz yang lain suaranya ngangkat, lebih jelas dan sebagainya, mana lebih antum suka? Yang suara agak apa? Ngangkat lah. Jadi istilahnya ada ketegasan di situ. Tapi kalau seandainya udahlah pelan dan sebagainya, Pak, bukan lagi majelis kajian, nanti takutnya majelis tidur. Apa udah tidur aja kita, Masya Allah. Naam, sahih. Makanya memang Nabi SAW, apalagi kalau khutbah Nabi SAW itu sampai ihmarra wajuh, sampai wajah beliau itu merah. Karena beliau ini dalam kajian biasa saja ngangkat suaranya jelas. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, karena Rasulullah SAW idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufham an. Nabi SAW kalau beliau berbicara dengan sebuah ucapan, dengan sebuah kalimat beliau sampaikan informasi, maka sampai beliau ulangi 3 kali. Kenapa? Sampai informasi yang diberikan oleh Nabi itu difahami. Kita pun Masya Allah Tabarakar Rahman, suara udah jelas, kadang-kadang diulangi sampai 3 kali, masih aja ada yang salah apa? Nangkep, salah paham. Itu banyak. Makanya dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW, seseorang itu memang harus mampu berbicara dengan bicara yang jelas seperti itu.
Dan bahkan beberapa kalau di tempat kita sekarang itu udah akhir-akhir ini sampai ada program pendidikan ya kan, apa, public speaking ya. Itu di mana-mana, mau di kampus-kampus secara umum itu pun dipelajari. Sampai dulu kami di STDI dulu itu ada public speaking. Gimana kita itu berbicara dengan cara yang bagus, orang tuh bisa paham, mengerti apa yang kita inginkan dari mereka dan sebagainya, itu dipelajari. Makanya ala kulli di sini kita lagi ngobrol sama orang dan sebagainya, jangan pelan kali suara, jangan. Apa harus agak diangkat biar bisa orang tuh bisa jelas. Nah, wallahu alam bissawab. Taib, itu yang perlu kita ketahui. Tapi kalau ngobrol berduaan itu jangan juga. Kenapa? Karena takutnya beda adab, beda adat, itu beda kondisi. Kita di Jawa, orang Jawa itu biasanya lembut-lembut, kalem-kalem. Tiba-tiba kita orang Sumatera, orang Medan pula ya kan. Pas sampai sana ngangkat suara, iya, kasar nih katanya. Orang Jawa, apalagi orang Sunda, semarah-marahnya orang Sunda itu ya lembut juga. Sampai premannya pun Masya Allah lembut juga. Naam sahih. Anak juga udah lama di Jawa kan seperti itu. Memang beda adat dan sebagainya. Maka kita lihat kondisinya. Tapi kalau seandainya kondisi kita itu biasa untuk dengan suara yang tegas, suara yang jelas, yang bisa difahami oleh seluruh para jamaah, maka kita harus dengan suara yang seperti itu. Ini termasuk adab Islam ketika kita berbicara. Na'am wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang ketiga, Allah tatakallam fi ma la ya'nik. Jangan sampai kita ini berbicara sesuatu hal yang enggak bermanfaat. Ini yang udah Ana sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau seandainya majelis itu majelis yang tidak bermanfaat, bahkan majelis ghibah, majelis dosa, perintah Allah untuk apa? Bangun. Jangan kelamaan di situ. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idzan mithluhum. Dosa kalian yang cuma mendengarkan itu sama dengan dosa orang yang berbicara. Orang ghibah kita dengerin, dosa kita itu sama. Sama juga lalai. Enggak usah lagi ghibah, enggak usah apa dan sebagainya. Tapi obrolan ini enggak ada manfaat sama sekali. Dosanya sama. Sekarang kita bisa ambil contoh, Masya Allah tabarakallah rahman. Kita ini kebanyakan disuguhkan dengan sebuah acara televisi. Acara televisi ini gampangnya sudah jadi majelis, kita duduk sana yang nyuguhkan. Kita disuguhkan informasi tak bermanfaat. Duduk kita lama, antara dosa kita yang nonton sama dosa orang yang dia itu nyuguhkan, sama enggak dosanya? Sama, kata Allah. Innakum idzam mithluhum. Makanya kalau seandainya ada di rumah kita TV, kecuali TV yang antum cuman roja di situ atau istilahnya parabola Islam ya, istilahnya hasil TV kan sekarang udah banyak itu ya. Ya nggak ada masalah. Cuman kalau seandainya ada acara-acara yang lain, ahsan enggak usah punya. Nggak ada faedahnya. Dan juga sering disampaikan asatidzah kita tuh, ustadz kita, Masya Allah tabarakallah, hampir rata-rata mereka nggak punya TV. Banyak dari mereka mengatakan, kita ini tanpa TV hidup enggak? Hidup. Ada TV berbahaya enggak bagi kita? Berbahaya. Kalau seandainya kita enggak mati ketika enggak ada TV, justru kita ada TV kita berdosa, maka apa? Ya tinggalkanlah televisi. Toh juga enggak ada masalah hidup kita. Cuman awal pembiasaan itu mungkin agak sulit. Tapi kalau macam kayak anak yang dulu dari pondok 6 tahun, lanjut lagi kuliah di Jember itu sampai 4 tahun 10 tahun tanpa ada televisi, ya biasa aja. Dan bukan satu hal yang penting-penting kali. Dan itu kata para ulama. Jadi untuk menghindarkan suatu hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk baiknya seseorang, Islamnya seseorang. Kita ini muslim, naam sahih muslim. Tapi muslim kita ini ada muslim KTP, ada muslim yang baik, naam sahih. Ada yang cuman pengakuan saja. Agama apa? Islam. Tapi Islamnya tak baik, banyak. Makanya Nabi tekankan min husni islamil mar'i, termasuk baiknya Islam seseorang. Apa kata beliau? Tarkuhu fi ma la ya'nihi. Dia tinggalkan segala hal yang tak bermanfaat bagi dia. Tinggalkan semuanya yang enggak bermanfaat, apapun bentuknya sekarang. Sekarang Masya Allah tabarakallah rahman,
yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, sekarang tuh disuguhkan dengan satu hal yang nggak bermanfaat. Gampangnya sekarang game. Hampir semua tuh game itu ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan dimainkan dari segala kalangan. Laki-laki maupun perempuan. Anak muda, orang sudah tua. Anak ambil contoh, Masya Allah Tabaraka Rahman. Ada salah satu ikhwah dulu, udah jenggotan, punya anak, Masya Allah, jenggotan banyak, lebat. Anak berkunjung, nggak sengaja saja, assalamualaikum, nggak sadar beliau itu ada anak gitu loh. Beliau main game. Pas beliau main game, ketahuan main game, kata dia, akhirnya dia minta maaf. Jadi dia nggak bisa meninggalkan game itu, karena kata dia ada berhubungan entah kayak mana, yang jelas nggak bisa ditinggalkan. Jadi anak ngomong, Pak, antum masih main? Iya, Sat, itu udah dari dulu. Loh, anak antum gimana? Ya anak-anak tahu. Nah ini kan bahaya, Pak, maksudnya. Kalau seandainya orang tuanya aja kayak gitu, Pak, yang sudah ngaji aja kayak gitu, apalagi orang awam, apalagi anak mudanya, sudah. Makanya dari rumah kita itu harusnya udah nggak ada. Anak dulu masih ingat, dulu masih anak SD dulu, ketika masih kecil, itu dikasih sama abi anak tuh PS dulu masih kecil anak. Masuk SMP pertama kali di Bukhari, pulang Ramadan 2 bulan, anak cari PS itu, kok nggak nemu. Anak nanya sama abi anak, Pak, mana PS-nya kok nggak ada? Udah bapak jual katanya, bukan dijual, memang dikasih. Cuman biar nggak sedih-sedih amat, udah dijual, duitnya dikasih sama kita. Masya Allah. Itu apa kata para ulama? Memang kita ini banyak dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Usahakan tinggalkan, apapun bentuknya tinggalkan. Dan itu kondisi orang muslim. Nah, kalau seandainya kita bisa meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat, ana yakin hal-hal yang haram kita tinggalkan. Kenapa? Yang tak bermanfaat pun ditinggalkan, apalagi hal-hal yang haram. Itulah makanya baiknya Islam apa seseorang. Tapi kalau masih sering lalai, biasanya orang yang sering terjatuh ke dalam kelalaian, sering terjatuh ke dalam apa? Haram. Ya gampangnya syubhat, kata Nabi. Man waqa'a fi syubhat, orang yang terjatuh ke dalam apa? Syubhat, waqa'a fil haram. Dia pasti terjatuh ke dalam hal yang apa? Haram. Orang yang lalai biasa juga gitu. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, kita harus hindarkan suatu hal yang gak bermanfaat. Kalau kita mau berbicara, obrolkan suatu hal yang bermanfaat. Apa? Tentang duniawi boleh, tapi yang bermanfaat. Pekerjaan kita, semisal berkebun kita, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Kita nanya solusi gimana kalau saatnya tanamannya itu udah kering, udah mau mati, apa obatnya dan sebagainya, peternakan, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Dan itu bagus. Tapi kalau satu hal permainan atau apa dan sebagainya yang tak bermanfaat, tinggalkan, dibuang. Apalagi nggak ada hasil, nggak ada satu hal yang kita panen dari situ. Maksudnya tidak ada satu hal yang kita ambil hasilnya dari obrolan tadi. Ya untuk apa? Apalagi agama juga sama. Itu juga kita harus perhatikan, kita harus sering-sering untuk fokus dalam majelis agama. Karena banyak sekali faedah yang ada di situ. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang keempat, adat berikutnya adalah alla tuhadditsa bikulli ma tasma'na. Ini penting nih. Jangan engkau berbicara setiap apa yang kau dengar. Jadi kita dengar apa disampaikan, nggak difilter lagi. Dapat kabar ini disampaikan, itu nggak boleh. Itu Anda berbicara. Harus ada filter. Jangan jadi ember yang apa? Bocor. Semua disampaikan, itu nggak boleh. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benarkah kabar itu atau takkah benar kabar itu? Jangan langsung disampaikan, nanti dulu. Masya Allah, banyak orang itu dia dapat kabar A, B, C, langsung aja disampaikan. Gampang itu apa namanya? Kabar apa? Kabar burung. Masih simpang siur. Jangan. Jadi semua didengar, semua disampaikan. Hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kafa bil mar'i itsma." Cukuplah seseorang dikatakan berbuat dosa. Syuf, berbuat apa? Dosa. An yuhadditsa bi kulli ma sami'. Dia sampaikan semua hal yang dia dengar.
Dikatakan dia telah berbuat apa? Dosa. Bahkan ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, ada 3 hal yang Allah benci. Innallaha kariha lakum thalathan. Allah benci dari kalian itu 3 hal. Disebutkan qila wa qala. Kabar-kabarnya, katanya, belum pasti. Itu Allah paling benci. Qila wa qala. Katanya. Allah paling enggak suka. Langsung disampaikan. Apalagi di zaman fitnah kita nih Pak. Setelah datang kita ini, zaman kita ini setelah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun setelah hijrah Nabi? 1440. Itu kondisinya. 1000 tahun setelah peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu zaman udah makin buruk. Zaman kita udah dicap sebagai zaman fitnah. Kalau udah zaman fitnah, apa kata para ulama salaf zaman dahulu? Beliau mengatakan idza ja'atil fitan. Kalau kalian sudah di zaman fitnah udah datang untuk kalian, fala tastakhbir wala tukhbir. Jangan minta kabar, jangan mengabarkan. Pura-pura enggak tahu saja. Pura-pura enggak tahu, biarkan saja urusan dia. Sekarang Masya Allah Tabaraka Rahman, semua mau tahu urusan fulan sama allan. Urusan ini sama itu, semua dia harus tahu. Dia mencari tahu. Dan bahkan Masya Allah Tabaraka Rahman, urusan yang tak bermanfaat pun dia mau tahu urusan orang. Kalau dia nggak tahu, seakan-akan sulit untuk hidup gitu loh. Pening pala dia kalau nggak tahu urusan orang. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh minta kabar, kepo lah gampangnya. Jangan kepo. Wala tukhbir, jangan mengabarkan. Kalau udah datang apa fitnah. Anda ambil contoh, kalau terjadi pertikaian sama siapa? A, B. Antara Ustadz Fulan sama Ustadz Fulan ini sering nih Pak terjadi. Maka apa? Fala tastakhbir wala tukhbir. Jangan kita tuh terlalu kepo urusan pribadi orang. Dan ini akhirnya merusak, wallahi merusak zaman fitnah. Sekarang Masya Allah Pak, jangankan di televisi, di YouTube aja, di Instagram, di Facebook, itu ada saja orang-orang yang nge-share kayak gitu tanpa kita perlu tahu. Nanti muncul aja berita-berita yang gak benar tentang perzinaan lah, tentang perceraian lah. Itu kan Masya Allah Tabaraka Rahman, sesuatu hal yang harus ditutup. Allah mengharamkan zina, tapi Allah mengharamkan menyebarkan aib orang yang berzina. Syuh, Masya Allah. Ditutup, wajib rapat-rapat. Itu selalu seperti itu kaidahnya. Tapi sekarang enggak. Aib suami disebarkan, aib istri disebarkan, aib anaknya disebarkan, aib bapak ibunya disebarkan. Sekarang udah kayak gitu Pak, zaman fitnah. Sampai kapan bisa stop? Sampai hari kiamat udah. Semakin hari kiamat Pak, semakin buruk nih sifat-sifat manusia di zaman fitnah. Terus dia akan sampaikan kabar-kabar burung tadi, kabar-kabar yang nggak jelas. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang berbuat apa dosa. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, kalau kabar burung dikabarkan kepada orang lain itu sudah berbuat dosa, apalagi kabar itu kalau fitnah dan ataupun dusta. Pasti dosanya lebih apa? Lebih besar. Dan itu harus kita hindari. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang kelima ada berbicara adalah al-bu'du 'anil mira' wal jidal wa in kunta muhiqqa. Menjauhi dari debat kusir. Pak, debat dialog itu dianjurkan. Tapi kalau debat kusir kita udah sampaikan hujjah dia masih nolak, tinggalkan. Wa in kunta muhiqqa, walaupun kita ini benar, tinggalkan. Gak bagus. Kenapa? Bukan lagi dialog yang sesuai dengan aturan. Ya debat kusir udah. Tidak ada manhaj, tidak ada metode debat, tidak ada tata cara berdialog. Udah rusak. Jadi akhirnya gontok-gontokan, marah-marahan, dan ini bahaya. Kita harus tinggalkan debat kusir. Kenapa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku jamin seseorang mendapatkan rumah di surga. Liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa.
Untuk orang yang tinggalkan debat kusir walaupun dia benar. Pak, debat kusir itu dari dulu udah ada. Ada istilahnya itu, Pak, anzun walau tarat, anzun wa intarat. Itu kambing walaupun terbang. Kasus apa? Jadi dulu, Pak, ada padang ilalang itu. Jadi ilalang tuh banyak kan, tinggi-tinggi. Ada dua orang nih, lihat ada apa itu? Soalnya ilalang itu getar-getar kayak gini. Ada yang mengatakan toyrun, itu burung. Ada yang mengatakan enggak, itu kambing. Satu mengatakan apa? Burung itu. Satu lagi enggak, itu kambing. Burung, kambing. Debat kusir. Ternyata terbang dia. Pas terbang, apa kata dia? Anzun walau torat, itu kambing walaupun terbang. Paham? Itu debat kusir itu. Banyak dalam agama seperti itu. Debat agama sahih. Udah disampaikan qala Allah, qala Rasul, dia ngomong apa? Enggak, wali fulan ngomong ini. Disampaikan firman Allah, disampaikan apa? Sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kata ustaz ini kayak gini. Disampaikan qala Allah. Ya akhi, ini qala Allah, ini qala Rasul. Anda kata ustadznya itu kayak gini. Syuh, apalagi mau disampaikan? Taib, tinggalkan. Al-ibti'ad anhum, tinggalkan mereka. Kenapa? Kalau orang sudah mendahulukan manusia di atas firman Allah sama sabda Nabi, berarti itu sudah mulai debat apa? Kusir. Ya sudah, tinggalkan. Ini kata para ulama. Jadi untuk apa? Tujuan kita ini kan cuman menyampaikan saja. Tugas Rasul bukan nerima apa yang diucapkan oleh Rasul, bukan. Pak, tidak pernah Allah membebankan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar manusia nerima ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Enggak. Tugas Rasul itu wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tugas Rasul itu cuman menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Kapan sudah disampaikan dengan penyampaian yang jelas, sudah selesai. Jangan dipaksakan orang ketika orang itu sudah mulai ngeyel. Tinggalkan saja. Makanya anak sering sampaikan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka ini berjalan di atas muka bumi dalam kondisi tawadhu, rendah hatinya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak debat sama orang-orang jahil, apa kata mereka? Qalu salama, assalamualaikum. Udah, tinggal. Ucapkan salam, selesai. Qalu salama. Nah, kita juga sama. Kapan sudah disampaikan qala Allah, sudah disampaikan qala Rasul, masih mendahulukan akal dia. Orang-orang liberal kayak gitu, Pak, aklaniun, orang-orang pemuja akal tuh banyak sekali. Disampaikan tentang agama Islam, qala Allah, qala Rasul, masih disampaikan akal bagi dia, maka sudah, qalu salama, ucapkan salam, tinggalkan dia. Menjauh dari dia. Dan itu perlu kita perhatikan dalam kondisi ketika berbicara. Jadi untuk apa debat kusir, toh juga ujung-ujungnya dia nggak bakal apa nerima. Itu banyak sekali. Anda ambil contoh, masya Allah tabarakallah rahman. Pernah terjadi beberapa kali, Pak. Orang seperti ini tuh harus kadang-kadang banyak sekali orang pemuja akal itu nggak bakal bisa didebat kecuali dengan akal juga. Makanya kalau seandainya pemuja akal ini ngajak debat, udah disampaikan qala Allah, qala Rasul nggak terima, pakailah akal kita untuk debat mereka. Kalau udah sampaikan pakai akal kita juga dia nggak terima, sudah tinggalkan. Udah berarti memang dia ini orang-orang apa? Memang ngeyel. Dari zaman dulu udah ada. Anda ambil contoh Umar bin Khattab ketika mendapati ada salah seorang yang dia itu apa? Mencuri. Ketika dipanggil sama Umar, lima sarikta, kenapa kau mencuri wahai fulan? Dia mengatakan, Allah mentakdirkan saya untuk apa? Mencuri. Kenapa kau mencuri wahai fulan? Udah takdir, kata dia. Umar langsung pergi ngambil pelepah kurma, dipukul sama Umar. Ini langsung bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, lima darabtani, kenapa kau pukul saya? Apa kata Umar? Takdir. Aku mukul kau apa? Takdir. Pakai akal. Akhirnya dia baru sadar, oh iya ya. Orang seperti ini Pak akan paham ketika sudah disampaikan akal. Oh iya. Tapi kalau disampaikan pakai akal juga nggak paham, udah. Berarti dia jahil tapi gayanya apa? Pakai akal. Di zaman dulu juga ada yang mengatakan, bagaimana mungkin
syaitan akan disiksa pakai api neraka, sedangkan syaitan terbuat dari apa? Api. Syaitan terbuat dari apa? Api. Pada hari kiamat diadab pakai apa? Api. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim pada hari kiamat di surat Al-A'raf, semua itu akan masuk dari kalangan jin dan manusianya, yang buruknya, yang fajirnya, yang orang-orang kafirnya ataupun syaitan kafirnya akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Banyak orang nolak. Loh, gimana mungkin akan diadab oleh api neraka, sedangkan yang namanya syaitan diciptakan dari apa? Api, nggak kesakitan lah. Tiba-tiba Pak, itu orang dipukul sama ulama, punggungnya keras, kesakitan dia. Kenapa kok kesakitan? Bukankah penciptaan kita sama dengan engkau? Saya diciptakan sama seperti engkau, tangan dengan tangan sama. Tapi kalau aku pukul engkau sakit, kenapa sakit? Itulah juga apa syaitan. Apa? Kita ini sama nih penciptaannya. Terbuat dari mani, terbuat dari apa? Tanah. Lihat, ana mukul antum sakit enggak? Sakit. Kita kalau ditampar Pak habis kita. Biru bisa dan sebagainya. Sama juga seperti syaitan. Nah, ini kadang-kadang memang kita ini berdebat, tapi kalau udah disampaikan seperti itu juga nggak paham, udah tinggalkan. Kenapa? Tidak ada kebaikan dalam diri dia, memang aslinya udah ngeyel aja, udah selesai. Orang yang memang mau berusaha untuk mengikuti hawa nafsu. Makanya disebutkan dalam banyak sekali Pak, mereka ini menyembah bukan menyembah kepada siapa-siapa kecuali kepada hawa nafsu. Iya, mereka menyembah hawa nafsu itu Pak. Dan itu banyak sekali dalam kondisi umat Islam. KTP-nya Islam, tapi aslinya penyembah hawa nafsu. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian ini dia. Ini penting. At-ta'anni fil kalam wa adamul isra'i fi. Ketika berbicaralah dengan pelan-pelan dan tidak terlalu ngebut. Nah, kalau anak ini agak sulit nih memang. Kalau anak kadang-kadang sampai bawaan dari kecil. Tapi Nabi kita Muhammad SAW kalau berbicara itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan ini penting sekali. Makanya kalau bisa itu kan pengucapan lafal Indonesia itu pun harus apa? Harus tertata, harus jelas gitu loh. Nah, ini kadang-kadang kita masih agak sulit. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhaditsu haditsan law addahu al-'ad la ahsah." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbicara, kalau dihitung kata per kata yang diucapkan oleh Nabi terhitung. Saking apa? Saking tidak terburu-burunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, per kata itu orang bisa ngitung 1, 2, 3, 4. Terhitung sama para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling bagus public speakingnya, dan kalau antum buka Syama'il Muhammadiyah, antum akan jumpai orang paling sempurna gaya bicaranya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, sahih. Kalau berbicara itu enggak panjang, pendek ucapan Nabi, tapi maknanya dalam. Kalau diambil maknanya itu Pak bisa sampai beberapa faedah. Dan Imam Syafi'i coba itu. Banyak para ulama yang sudah coba. Dari satu hadis ringkas, faedahnya banyak sekali yang bisa diambil. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bukalah Syama'il Muhammadiyah, bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu berbicara. Semua orang ngakuin itu, bahkan orang kafir pun, Pak. Ketika mengarang kitab 100 orang paling berpengaruh di dunia, yang diletakkan nama pertama nama Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang lain. Saking pengaruhnya Nabi kita Muhammad SAW untuk orang lain. Orang banyak masuk Islam gara-gara siapa? Nabi SAW. Wajarlah dikatakan apa? Syair. Beliau itu tukang apa? Pembuat syair. Pembuat syair gitu loh. Nabi nggak bisa bersyair aslinya. Apa kata Allah SWT? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami nggak pernah ajarkan untuk Nabi syair-syair, nggak pernah. Tapi memang bawaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawaan lahir itu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan berbicara itu jelas sekali. Macam orang yang pintar untuk berbahasa.
Padahal Nabi nggak pernah belajar apa? Bahasa. Itu Masya Allah Tabaraka Rahman, kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gampang berpengaruh. Pak, Masya Allah. Nabi ini buta huruf atau bisa baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu buta huruf. Nabi buta huruf. Tapi antum perlu tahu, Nabi kita Muhammad SAW, bangsa Arab itu banyak ummiyun. Ummi ini orang buta huruf. Di zaman Nabi ada dua kerajaan besar. Kerajaan apa? Rum sama Furs. Apa Rum? Romawi sama Persia. Ini kerajaan besar, nggak pernah memperhatikan bangsa Arab. Kenapa? Bangsa Arab ketika itu mereka tahu orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis pasti tertinggal. Ya udah nggak hitungan sama mereka, nggak jadi hitungan. Tapi di akhir-akhir mereka baru sadar ketika Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul, mereka baru paham. Mereka wanti-wanti ini Muhammad SAW, nggak sembarangan. Naam sahih. Pak, di mana antum sekarang? Kita lah di Indonesia aja, di Indonesia ya, Masya Allah. Dari ujung, dari Sabang sampai Merauke, provinsi yang maju, provinsi yang kenal huruf atau provinsi yang buta huruf? Yang maju pasti yang apa? Kenal huruf. Yang buta huruf Pak dicaplok gitu loh, karena nggak tahu apa-apa. Di mana-mana seperti itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini pengaruhnya kuat sekali. Orang terpelajar pun bisa ngikut Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan sampai kita sekarang hidup di zaman ini. Banyak orang mengatakan seandainya saya ini hidup di zaman dulu biar bisa jadi sahabat. Siapa yang jamin? Mungkin kita jadi Abu Jahal ya. Kenapa? Pak, antum ngikutin seseorang yang buta huruf, nggak bisa berhitung, jadi nabi pula yang harus ditaati. Ada orang nih Pak, Masya Allah, nggak bisa nulis, nggak bisa apa, tiba-tiba ngaku seorang ulama. Atau mau ngikuti? Nggak bisa bahasa Arab, atau mau ngikuti? Enggak kan? Ini Nabi kita Muhammad SAW. Yang percaya itu siapa? Abu Bakar pertamanya, sama Khadijah. Nggak gampang itu Pak, cobaan besar itu. Tapi gara-gara memang Nabi kita Muhammad SAW itu gampang apa? Gampang berbicara. Kalau berbicara itu bisa terhitung, lugas orangnya, tegas pula, dan nggak terlalu cepat. Akhirnya orang tuh banyak terhipnotis. Makanya Masya Allah, setiap orang-orang dari luar diwanti-wanti, jangan dengar ucapannya siapa? Muhammad. Sekali engkau dengar ucapannya Muhammad, apa kata mereka? Lattaba'tahu, engkau akan ngikutin si Muhammad. Pasti itu. Kenapa? Macam terhipnotis. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan wa inna minal bayani la sihra. Hadis itu Pak. Termasuk dari penjelasan itu ada sihirnya. Bukan sihir pakai jin, bukan. Maksudnya sihir apa? Sihir dari gaya berbicara. Itu tadi public speaking tadi. Ada gaya-gaya berbicara yang kita bisa contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tadi, tidak terlalu terburu-buru. Nah, kalau ana ini memang agak sulit. Nanti akhirnya apa? Nah, itu terjadi itu. Apa Ustaz? Kalau kita di kelas tuh terjadi kayak gitu. Nah, ini memang kurangnya kita. Tapi anak sembari waktu anak akan terus pelajari. Kalau dulu Pak lebih parah, dulu awal-awal anak tamat dari pondok itu kan udah mulai dakwah di khutbah. Itu abang ngomong nak terlalu cepet nak. Pelan lagi. Sekarang yang udah pelan pun masih apa? Cepat juga. Makanya memang kita harus agak apa? Harus agak dibiasakan. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-bu'du 'anil fahish minal kalam. Kita jauhin ucapan-ucapan yang fahish, keji. Jauhi. Dalam bentuk apapun juga jauhi. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an." Orang beriman bukanlah orang yang suka mencela. Walal la'an, bukan juga orang yang suka melaknat. Walal fahish al-badhi, dan bukan orang yang fahish. Orang mukmin kata-kata dia bukan orang-orang kata-katanya fahish yang keji. Walal badhi, dan bukan orang yang juga apa ucapannya kasar. Sekarang Masya Allah
Ana nggak tahu ya. Ucapan kotor tuh zaman sekarang tuh gampang sekali. Kalau zaman dulu kita ngomong kotor, cabai yang udah diulek yang pedes-pedes tuh mungkin sama mbah kita dimasukkan apa? Mulut kita. Ngomonglah kebun binatang, ditarik kita dalam rumah, dimasukkan cabai. Zaman dulu atau dipukul. Zaman kita sekarang itu ya Allah. Ada satu hewan, kalb, anjing. Satu hewan ini banyak pelintiran. Anak kuliah di Jember. Anak masuklah salah satu minimarket. Anak keluar, ini perempuan masuk. Jadi pas kebetulan barengan. Anak keluar, perempuan ini masuk. Anak sama kawan. Ini perempuan sama perempuan yang lain. Dia ngomong apa? Ngomongnya tadi, hewan tadi. Tapi dipelintir jadi R akhirnya. Maksudnya itu, anak suka, loh, ini perempuan berjilbab pula. Perempuan apa? Berjilbab. Bukan lagi anak kecil. Mahasiswi. Kenapa Anda tahu mahasiswi? Karena waktu itu dekat kampus terbesar lah di Jember waktu itu. Kampus umum. Dekat situ memang Alfamart waktu itu kita singgah. Pas lewat, loh, terucap. Ini perempuan berjilbab di zaman itu. Sekitaran tahun 2016-an waktu itu. Masih kuliah. Apalagi zaman kita sekarang. Kenapa musibah itu sekarang bisa? Karena dianggap normal. Jadi menormalkan sebuah maksiat. Dia nggak biasa sekarang. Orang ngomong kotoran pun disampaikan. Gampang kali orang ngomong kotoran. Untuk celah fulan wala allan dan sebagainya. Di televisi juga sama. Jadi kayak macam nggak ada filter lagi. Walaupun mungkin di televisi mungkin kadang-kadang disensor atau apa kata mereka dan sebagainya. Biar tembus dari mana dan sebagainya. Tetap nggak bisa. Yang Anda mikir ya Allah. Acara kayak gitu tembus. Acara agama sunnah nggak tembus. Nah, sahih. Dan ini musibah. Wallahi musibah. Makanya sekarang istilahnya etika masyarakat kita itu jauh dari etika zaman dulu. Jauh, Anda nggak tahu kenapa. Entah dari tahun berapa orang tuh mudah sekali seperti itu. Gampangnya seperti ini juga. Minum tangan kiri, makan tangan kiri. Anak zaman dulu tuh kayaknya dulu anak ketika SD itu nggak pernah kenal kawan-kawan makan tangan kiri, minum tangan kiri itu muslim tuh nggak ada. Setahu anak dulu ya. Masuk pondok, anak nggak tahu kondisi pondok waktu itu. Anak masuk pondok, semua pasti muslim. Tamat sekali anak dari pondok, anak langsung ngabdi. Pas anak ngabdi di luar, waktu itu anak ngabdi di Riau, pengabdian. Pas ngabdi di luar, anak lihat kondisi banyak sekali yang makan minum tangan kiri. Berjilbab. Itu banyak. Loh, sejak kapan mereka kayak gini? Makannya pun bukan makan sama kawan-kawan, makan sama bapaknya, sama ibunya, satu keluarga. Seakan-akan dinormalkan nih maksiat. Itulah kalau rusaknya maksiat itu dibiarkan. Udah semakin rusak, zaman itu semakin rusak. Dan itu terus kita dapatkan zaman kita sekarang. Makanya ana sering sampaikan, antum tahu di akhir zaman nanti zina itu enggak lagi tersembunyi di pinggir jalan. Sampai kata Nabi kita SAW, seperti keledai menyutupi keledai yang lain di pinggir jalan biasa aja. Keledai yang di pakapan bersubuh dia. Mana mikir malu dia. Itu keledai. Apa kata Nabi kita SAW? Wa khairuhum, orang paling baik dari mereka, man qala law waraita wara al-jidar. Orang paling baik dari mereka adalah orang yang mengatakan seandainya engkau berzina balik tembok, itu paling baik. Enggak bisa lagi ngingkari kemungkaran kecuali dengan baliklah tembok. Enggak apa-apa zina, tapi balik apa? Tembok. Kayak gitu loh, Pak. Saking buruknya zina. Tapi dianggap normal. LGBT sekarang ini udah dianggap normal LGBT. Kita buktinya apa? Sosial media nggak bisa digunakan untuk apa? Mengingkari kemungkaran LGBT. Ana dulu punya Facebook. Facebook tuh sampai 400.000 pengikut waktu itu. Kena ban, habis sampai sekarang nggak lagi di Facebook kan dakwah. Kenapa? Di ban habis. YouTube udah beberapa kali pun buat lagi, hancur lagi, buat lagi. Sekarang apa?
jangkauan untuk ke viewersnya itu ya dibatasin sama YouTube, nggak bisa lagi. Makanya agak banyak penurunannya. Dan itu mereka cegat biar gimana kondisinya umat Islam ini nggak bisa berbicara mengingkari kemungkaran, bentuk apapun itu, mau zina dan sebagainya. Sekarang udah banyak orang zina itu pun dianggap biasa. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ala kulli di sini kita perlu tahu bahwasanya yang namanya maksiat-maksiat itu jangan dianggap normal. Anak itu juga sama, jangan dianggap normal. Anak main game nih Pak, jangan dianggap normal, jangan dikasih. Kapan dikasih? Kebiasaan nanti. Jangan dikasih, rugi, capek kita sendiri, capek. Anak terbukti, masya Allah, banyak kasus ustadz kita ini. Kita kan sering sharing Pak ya, sering sharing antara pondok ini, pondok itu, pondok ini, pondok itu kan gitu. Ketika sharing, yang dibahas ini perubahan anak setelah liburan, baik Ramadan ataupun semesteran. Pak antum tahu banyak santri berubah ketika habis liburan Ramadan. Antum tahu kan bulan Ramadan bulan apa? Bulan yang paling dimuliakan. Syahrul Quran, bulannya apa? Al-Quran, bulan yang paling dimuliakan. Tujuannya bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang bertakwa. Pak balik dari liburan Ramadan, berubah, sholat malas, disuruh juga nggak mau, diperintahkan ketaatan sulit, berbuat maksiat gampang, pelanggaran mukhalafat. Kenapa? Rupanya Pak ini segi empat gepeng ini itu dikasih sama orang tua, dibebaskan gitu saja, dibiarkan. Akhirnya anak-anak nggak bisa memfilter. Mereka ini bukan orang dewasa yang bisa mengetahui kapan waktunya dia ini untuk megang HP, kapan waktunya dia ini untuk belajar. Nggak tahu anak-anak. Akhirnya banyak kerusakan Pak, dan itu akhirnya terjadi. Tapi ketika anak-anak yang baik, kita tanyakan sama orang tuanya, di rumah gimana kondisinya? Alhamdulillah sangat bagus, gini. Dikasih nggak HP? Enggak, alhamdulillah. Antum minta jangan kasih HP, kami nggak kasih HP. Dijaga Pak, karena sebelum Ramadan kami ingatkan kepada wali santri jangan kasih HP. Kita udah didik selama setahun, jangan rusak dengan sebulan. Kami minta itu saja. Kami udah didik nih selama setahun, 11 bulan. Jangan rusak dengan apa? Sebulan. Pak, 11 tahun didik anak atau jadi baik itu berat. Bisa rusak gara-gara apa? Satu bulan. Itu yang kami harapkan. Ala kulli di sini Pak, jangan sampai menormalkan satu hal maksiat. Kita balik ke tema. Jadi ala kulli hal Pak, kita ini jangan sampai berbicara kotor ataupun satu hal yang tidak baik, kasar dan sebagainya, itu jangan sampai kita ucapkan. Wallahu alam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya adalah al-bu'du 'anit takalluf wa tharthara fil kalam. Kita itu menghindari ucapan-ucapan yang memberatkan. Banyak Pak bahasa-bahasa itu bahasa bukan bahasa awam, tapi bahasa orang-orang intelektual. Banyak yang kita itu sulit memahami apa maksudnya gitu. Beberapa buku saja sekarang kita suguhkan antara buku ini sama buku itu. Banyak orang tuh suka cerita. Kenapa cerita? Karena cerita ini ya bahasa sehari-hari. Tapi kalau udah buku yang bahasanya bahasa satu hal yang intelektual gitu ya, orang banyak nggak paham apa sih ini maksudnya apa gitu loh. Sampai buka KBBI terus, buka KBBI lagi, buka KBBI lagi. Anak kuliah masya Allah tabarakallah rahman. Kuliah kita tuh kan kalau kuliah itu ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi ketika berbicara dengan pakai bahasa Indonesia itu beberapa kali kita harus memang lihat KBBI. Apa maksud dari ucapan itu apa? Kata itu apa maksudnya? Apalagi kita ini dari pondok kan gitu. Yang bahasa-bahasa tinggi itu kita kadang-kadang nggak mengerti. Tapi mau nggak mau kita seperti itu. Nah harusnya kalau dalam dunia dakwah itu jangan sampai kita takalluf, tapi cukup Tadi kita sebutkan hadisnya setelah Isya. Cukup kalimat hari-hari yang orang bisa faham. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita lagi. Ini insyaallah sebentar. Perhatikan Pak di sini terakhir, al-bu'du 'anil khusyuna wal ghilzah. Menjauhi dari ucapan yang bengis dan juga kasar. Itu jauhin. Karena yang namanya manusia itu enggak suka orang yang sikapnya apa? Kasar. Ya, kita paham dulu, kita ini dididik sama orang tua, dididik sama bapak dan ibu, dididik sama guru, dididik sama mungkin ustadznya, dididik sama siapa dan sebagainya. Yang paling membekas nasihatnya itu biasanya yang paling apa? Lembut tutur katanya, tegas memang tegas, tapi lembut gitu loh. A B B. Jadi nggak suka ngomong kasar dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita kebiasaan untuk kasar, biasanya orang akan lari dari kita. Bukan biasanya, memang seperti itulah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Wahai Muhammad, kalau engkau ini bersikap bengis dan berhati kasar, lan faddu min haulik, manusia akan kabur dari engkau. Maka jangan. Maka ucapkan dengan ucapan yang bagus tapi tegas. Itu penting. Gampangnya gini, Masya Allah. Pernah kejadian orang Arab Badui. Ja'a Arabiyun fadakhala al-masjid fabala fi ta'ifatil masjid. Ada salah seorang Arab Badui masuk ke masjid, kata Anas bin Malik. Habis masuk ke masjid langsung ngapain? Kencing. Orang masuk ke masjid ngapain? Salat, menghormati masjid. Makanya salat tahiyatul masjid, salat menghormati masjid. Nah, rumah Allah ini. Masuk kita diperintahkan untuk salat, untuk menghormati masjid. Arab Badui datang masuk ke masjid ngapain? Kencing. Ya Allah, seluas tempat yang dipilih mana? Masjid. Cuma Arab Badui. Arab Badui. Gampangnya gini, Pak. Ada tiba-tiba orang masuk ke rumah kita. Seluas itu tanah, milih mana? Rumah kita. Ngamuk nggak kita? Wallah ngamuk habis itu orang. Ini rumah apa? Rumah Allah. Kita masuk ke rumah kita, Pak, nggak ada istilahnya tahiyatul bait, salat menghormati rumah, nggak ada seperti itu. Tapi kalau masjid, kata Nabi kita Muhammad SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan sekali-kali dia duduk, hatta yusalli rakaatain, sampai dia salat berapa rakaat? 2 rakaat, menghormati masjid. Tiba-tiba dia kencing. Apa yang terjadi, kata Anas bin Malik? Fazajarahun nas, semua orang teriak untuk orang tadi, Arab Badui tadi. Langsung takut dia. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Da'uhu wa la tazramu. Biarkan dia kencing dan jangan dimarahin. Bukan biarkan maksudnya biarkan, udahlah nggak apa-apa. Bukan. Kenapa? Da'uhu, biarkan dia kencing. Karena ketika terjadi beberapa mafsadat, maka kita itu harus mencari mafsadat yang paling ringan. Mafsadat yang paling ringan apa? Biarkan dia kencing, itu paling ringan. Kapan dicegat, Pak, orang lagi kencing tiba-tiba disuruh tahan, sakit nggak? Sakit. Yang kedua, zaman dulu tuh pakainya jubah, sarung. Kapan orang kencing, Pak, kalau seandainya lagi kencing dia tiba-tiba digituin, Pak, kabur lah, auratnya nampak. Udah gitu kencingnya kemana-mana kan gitu. Malah tambah kotor. Terus gimana? Pilih mafsadat yang paling kecil. Biarkan kencingan di satu tempat, nanti tinggal disiram. Maka kata Nabi kita SAW, da'u, biarkan dia, wala tazramu, dan jangan dimaki-maki. Coba, wala tazramu, jangan dimaki-maki. Ini Arab Badui, dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu hukum. Karena Badui ini, Pak, pelosoknya pelosok. Apa istilah orangnya? Jadi kampungan itu masih mending kampung, ini kampung pelosoknya kampung. Nah, itulah dia. Yang tak tahu lagi adab itu. Pak, kita ya tahu adab nih, Pak, masjid, walaupun masjid nggak pernah dipakai, kadang-kadang masjid itu sholatnya itu jarang-jarang, tetap kita nggak mau kencing di masjid. Wallahi kita nggak bakal mau. Ini Arab Badui datang ke masjid kencing di situ. Habis, Pak, dimaki sama orang, kata Nabi, wala tazramu, jangan maki-maki dia, jangan bentak dia. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya Nabi kita SAW disebutkan fada'a bidalwin. Maka Nabi SAW minta air seember, fa'uhriqa alaihi, disiram.
Habis kasus tadi. Dipanggil Arab Badui tadi. Pas dipanggil, kenapa gini. Terakhir apa kata Arab Badui? Angkat tangan dia. Dia mengucapkan Allahumma arhamni wa Muhammada. Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, cukup rahmatkan saya saja dan Muhammad saja. Wa la tarham ma'ana ahada. Jangan rahmati satupun orang selain kami. Ini orang-orang ini jangan rahmati Allah. Allahumma arhamni wa Muhammada. Cukup rahmati saya sama apa? Muhammad. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La tahjur wasi'ah. Jangan engkau persempit rahmat Allah yang luas. Rahmat Allah ini luas, jangan persempit. Rahmat Allah ini berhak untuk semua orang. Jangan kau bersempit. Masya Allah. Nabi SAW cuma tertawa dengar apa ucapan doa siapa? Orang Arab Badui. Apa kata para ulama? Arab Badui itu nerima dakwah Nabi, tidak nerima apa? Dakwah orang. Intinya sama-sama mengajarkan jangan kencing di masjid. Metode sahabat ditolak, metode Nabi diterima. Paham sampai sini, Pak? Itulah metode kita pilih metode yang apa? Jangan sampai gunakan dengan apa? Makian, celaan. Anda sering sampaikan contoh anak nakal, dibilang kamu nakal gini. Nakal lah. Kalau bahasa kita ini kamu nih apa? Buyan. Banyak apa ngomong buyan nian. Ya bodoh akhirnya anak kita. Kamu nih bodoh, jangan ngomong kayak gitu. Anak pintar yang benar tuh gini. Pertama doa, antum tahu bahasa Arabnya bodoh itu apa? Orang sering ngomong apa? Bahlul. Bahlul ini Pak orang pintar aslinya. Bahlul itu orang apa? Orang pintar, hidup di zaman khilafah Harun ar-Rasyid. Bahlul ini Pak orang pintar. Sampai khalifah pernah musyawarah tentang sebuah perkara kepada Bahlul. Saking pintarnya dia untuk menyelesaikan masalah, Bahlul. Nah makanya zaman dulu kapan anak ini bodoh, nakal dan sebagainya dipanggil apa? Bahlul kamu nih. Biar apa? Biar pintar. Doakan. Tapi jangan kalau sekarang Pak konteksnya udah beda. Jangan sekarang anak kita bodoh, Bahlul kamu nih. Jangan Pak, karena konteksnya sudah apa? Sudah beda. Tapi zaman dulu Bahlul nih hidup di zaman khalifah dan terkenal. Pak antum cek aja lah, cek sejarah siapa Bahlul ini. Bahlul ini orang hidup di zaman khalifah Harun ar-Rasyid dan ini orang pintar. Cuman kondisinya memang zaman kita sekarang berubah, orang nggak kenal lagi siapa Bahlul. Taunya Bahlul itu ucapan untuk umpat gitu loh, untuk mengumpat. Nah itu dia. Jadi ala kulil Pak. Sebutlah anak kita dengan sebutan yang pintar, jangan suka apa mengumpat dan sebagainya. Itu adab kita berbicara. Na'amullah alam bisawab. Ini udah jam 8. Fadl kalau pertanyaan kita sampai 5 menit saja. Fadl kalau ada. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tip enggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.